Menolak dijemput Pakai oleh Alphard. Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada kenyataannya juga ketika di Vatikan itu dia tinggalnya tuh nggak di apa namanya? Oh Nggak di iya, apa namanya? nggak di istana. Iya nggak di istana gitu Nggak ya. di istana kepausannya. Proses pemilihan paus ya. Kenapa keluarnya? Oh asap hitam mau belum? Oh asap putih kok udah gitu. Ya itulah. Tapi kenapa namanya paus ya? Apa? Iya sebelum masuk itu tapi sebelum masuk seminari Oh. dia malah kerja di klub malam. Roll, audio roll, kamera roll, action. Halo Mas Santa Helena, ini Semuanya. kita ketemu lagi. Hari ini khusus sangat spesial banget ya. Benar. Karena tahu ada apa namanya? Bapak Paus. Bapak Paus mau datang. Itu langsung buka apa namanya? Nyari Langsung di Google, searching. Sebenarnya fakta-fakta apa sih, informasi Benar. apa sih? Iya nggak sih? Benar, langsung keyword Google isinya biografi Paus Fransiskus. Bener. Siapa nama asli Paus Fransiskus? Enggak itu aja gue yakin nggak semua orang Katolik tahu. Tapi jujur gue pribadi gue cuma tahu Bener. Paus Fransiskus, tapi nama aslinya nggak tahu gue. Nama aslinya nanti kita akan bahas. Oh nanti kita bahas. Nanti kita akan bahas di beberapa fakta tentang Paus Fransiskus. Okay, jadi kita tim Komsos Santa Helena sudah menyiapkan beberapa fakta-fakta menarik buat Mas Santa Helena yang terkait dengan Paus Fransiskus ini. Ya semoga informasinya nambah ya. Amin. Kalau yang udah tahu ya bagus gitu. Iya, kalau udah tahu bagus, benar. Umat kita tuh juga cukup riset, ya cukup update, benar. Karena kita risetnya dari berbagai sumber yang cukup kredibel lah ya. Yes. Oke, boleh tahu nggak fakta pertama terkait apa kita bacain biografi dulu karena kita nyebut biografi soalnya. Oh, oke. Nama pun kita juga nggak tahu nama aslinya. Gue cuma tahu satu, paus kita dari Argentina. Dan benar. Fans Messi pas itu. Tapi memang dia lahir di Argentina, cuma memang memiliki darah Itali. Oh. Jadi walaupun dia tinggal besar di Argentina, tapi dia memiliki darah Itali. Namanya siapa Put? Nih kita cek dulu ya. Kita cek contekan dulu. Namanya nama Latin. Namanya Latin dan lumayan susah. Sebentar. Namanya Jorge Mario Bergoglio. Dan dia merupakan paus terakhir yang berasal dari luar Eropa. Itu udah dari sejak abad ke-8. Jadi maksudnya itu setelah 8 abad, ini baru ada lagi paus yang berasal dari luar Eropa, Put. Oh, jadi selama 8 abad itu 8 abad. Paus itu Eropa terus gitu ya? Iya, paus itu biasanya yang lahirnya di Eropa. Ini baru kali ini lahir di luar Eropa, yaitu di benua Amerika, negaranya Argentina. Cuma memang dia berdarah Italia. Ya, tapi esensinya bahwa memang salah satu pemimpin kita ini sekarang akhirnya setelah 8 tahun penantian gitu ya, umat ternyata ada juga yang di Benar. Gitu. Dan kalau nggak salah juga nih, kita punya Paus Fransiskus ya, atau panggilnya Paus Bergoglio ya kalau nggak salah. Yeah. Ya, itu juga punya fakta-fakta menarik. Kalau nggak salah ya, kalau kita baca googling itu pertama satu adalah tentang kesederhanaan. Benar. Iya nggak sih? Benar. Yang muncul menolak kemewahan. Ya betul. Menganut kemiskinan, kaul kemiskinan. Betul. Karena kalau ingat kan kemarin dia datang tuh hari Selasa. Selasa. Hari Selasa itu langsung di Instagram gue tak. Wah itu ramai banget. Itu viral tau nggak? Menolak apa namanya? Alphard. Menolak gitu. Dijemput oleh Alphard. Naiknya mobil yang Innovazenix gitu. Tapi nyebut brand lagi maaf ya. Artinya secara konsep bahwa dia tidak mau diperlakukan yang istimewa. Benar. Dia bahkan dia juga sebenarnya kan nggak mau tuh yang kayak proses penjemputannya itu mewah atau kayak harus merugikan orang lain dan gimana. Dia memang sangat menganut itu dari awalnya memang seperti itu sih. Iya, dan kalau nggak salah dia juga nggak tinggalnya tuh nggak di hotel mewah. Di sini pun tinggalnya di kedutaan ya. Iya, benar-benar di kedubes Vatikannya ya. Iya, di kedubes Vatikan yang maksudnya kayak punya opportunity untuk tinggal di tempat yang lebih enak gitu. Coba kalau lu yang jadi paus kira-kira datang ke Indonesia lu mau dijemputnya pakai apa? Kalau gua naik ini kali ya. Naik apa? Wuling RV. Wah, jangan terlalu kecilan dong. Minimal helikopter lah. Helikopter, iya kan, dong. Jadi dari bandara gitu kan, biar nggak kena macet Jakarta ya kan langsung. Iya benar. Apalagi umurnya paus kan sudah
lumayan 80 sudah something 87 kalau nggak sudah salah. lumayan tua, yang kita yang masih muda aja jalan kaki sedikit aja udah Ngeluh gitu. ngeluh ya. Benar apalagi Paus masih mau berkunjung ke negara kita, masih ada berapa negara sih? 4 negara kalau Kalau nggak salah. nggak salah tuh abis dari Indonesia dia ke Timur Leste. Timur Leste, Abis Timur Leste. Papua. Oh ke Papua ya? Papua. Timur Leste, Singapura, New Guinea iya Papua Abis New itu Guinea. Singapura. Dan ini kayak kunjungan apostolik ke Asia Pasifik yang terlama. Benar. Salah satu kunjungan Asia Pasifik yang terlama. Dan kalau kita lihat juga kemarin di tayangan pasti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nonton yang Mas Santa Elena itu kondisinya juga perjalanan kan dari Itali ke mana ke Jakarta cukup jauh, dan Iya. kalau dilihat itu turun dari pesawat itu dia juga Udah pakai langsung kursi roda, gitu ya, langsung pakai kursi roda. Jadi memang secara kondisi kesehatan juga tidak dalam kondisi Yang sangat fit. sangat fit gitu, tapi dia mau benar-benar datang ke Indonesia untuk berjumpa dengan umatnya, karena ini satu momen yang luar biasa ya. Momen Karena gede banget. kalau nggak salah ini dia adalah paus ketiga. Paus ketiga yang hadir ke Indonesia. Betul. Yang pertama siapa tak? Paus Paulus keempat apa keenam? Coba cek contekan. Kita coba cek ya. Tapi yang kedua Paus Yohanes Paus kedua. Itu ya, soalnya memang yang paling tenar dan kebetulan bangkunya ada di kampus kita. Oh iya, kampus kita di Atmajaya. Jadi pertama tuh ada Paus Paulus ke-6. Oh ya, Paus Paulus ke-6. Dia tahun 1970. Waktu itu dia hanya visitnya ke Jakarta aja. Iya, ke satu kota aja. Nah, kalau berikutnya Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1989. Itu dua-duanya kita belum lahir ya, Iya benar sih. Beda, bukan era kita ya. Dan kalau pas Yohanes Paulus kedua ini lumayan banyak dia visit. Kalau nggak salah ada ke Jakarta, ada ke mana? Ke Medan. Di Indonesia dia lumayan banyak keliling. Ada ke Maumere kalau nggak salah. Salah satu. Jadi cukup banyak ya. Benar-benar. Fun fact-nya, di perjalanan apostolik Paus Fransiskus yang hari ini bakal misa, Indonesia itu jadi negara pertama yang didatengin Put. Dari 4 negara itu. Jadi rangkaian awal itu kita paling pertama. Iya, kita jadi negara pertama yang didatangi Paus dalam rangkaian tur Asia Pasifik ini. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Kayak satu kehormatan juga ya. Bener dong, negara pertama yang didatengin. Betul. Dan kalau ngelihat persiapannya pun gak hanya umat Katolik yang itu antusias ya. Benar-benar. Even banyak sekali kayak di contoh kantor gua lah ya Taya. Itu banyak orang-orang yang non Katolik itu non Kristen nih jadi kepo. Aware ya. Jadi ada apa sih? Kenapa ada paus? Iya, kenapa siapa sih? Ya? Minimal mereka jadi nanya gitu. Emang siapa sih dia? Siapa gitu. Iya benar. Sesimpel aja sih siapa dia gitu kan? Kayak siapa sih paus gitu. Ya sepenting apa sih? Kenapa sampai ramai banget di TV, ramai banget di YouTube? Karena memang paus itu ya posisinya bapak tertinggi petinggi Katolik universal di seluruh dunia. Jadi Katolik Roma terutamanya ya. Katolik Roma benar. Jadi pemimpin Katolik, dan dia juga kenapa di Indonesia protokolernya cukup cukup ketat. Kenapa dia sebagai tamu negara juga kan. Benar. Sebagai tamu negara kayak ibaratnya kalau bahasa awalnya kayak presidennya lah ya. Presiden luar negeri lah yang datang ke Indonesia. Jadi tamu penting internasional lah kurang lebih. Tapi faktanya ada fakta lain, ternyata sebenarnya hubungan Indonesia sama Vatikan itu bukan baru ini atau berapa semenjak kunjungan yang tahun 1970 loh. Oh, berarti memang udah terbangunnya udah dari lama banget ya? Iya. Dan Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi memang dari tahun udah lama tuh hubungan antara Indonesia dengan Vatikan tuh sudah terjadi cukup lama. Oh, jadi saat Indonesia mengumumkan kemerdekaannya mungkin 1945, tapi dia setahu gue memang mengakuinya kan di tahun 46 47 ya kan. Betul. Tapi memang Vatikan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui itu kan. Iya, betul. Karena kan memang pada saat itu dengan kondisi penjajahan segala macam situasi politik, nggak banyak negara juga mungkin yang berani mendeklarasikan mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi di satu sisi Vatikan berani. Benar. Gitu. Dan ini juga dapat informasi nih salah satunya nih sedap dari Intel apa? Dari Intel kita nih. Jadi Vatikan itu juga mendirikan vikariat militer di Indonesia. Benar. Dan di Asia itu hanya ada 3. Cuma ada 3. Yaitu ada di Korea Selatan, Filipina, dan Singapura gitu. Jadi salah satu yang posisi Indonesia itu cukup dipandang lah ya. Iya, jadi vikariat militer itu yang sepengetahuan gua itu jadi Vatikan itu mengirimkan beberapa pasukannya memang dalam tanda kutip untuk membantu kalau misalkan Indonesia kan dalam proses baru merdeka ya. Ya kan masih bisa terjadi agresi dan segala macam. Ya.
Jadi ibaratnya itu bantuan militer. Oh. Jadi Vatikan sudah melakukan hubungan internasional dengan kita memang sudah dari awal Indonesia lahir lah. Luar biasa ya. Padahal Vatikan itu negara kecil banget ya. Iya, Tapi lebih impact-nya kecil. tuh luar biasa buat Indonesia juga. Bener, impactnya gede banget di Indonesia. Dan yang perlu kita tahu tentu setiap perjalanan apostolik Paus itu pasti mengusung punya tema-tema tertentu. Iya, nggak sih, benar. Nah temanya apa tahun ini? Tahun ini aku cuma ini gitu. Tema kunjungan ini hari ini faith, fraternity, and compassion. Nah bahasa Inggris. Nah artinya gue nggak tahu kalau bahasa Inggris. Artinya iman, persaudaraan, dan bela rasa. Nah fun fact-nya, gue sempat nonton podcast wawancara di salah satu stasiun TV yang mewawancari Monsinyur Soeharyo. Oh iya. Monsinyur Soeharyo bilang kalau tema ini tuh sebenarnya tema KJ. Oh ya? Iya. Oh. Monsinyur Soeharyo sendiri yang bilang, karena Monsinyur Soeharyo itu udah tahu rencana kedatangan Paus Fransiskus mau ke Indonesia itu udah sejak lama, which is ternyata tema yang sudah dipakai di KJ sekalianlah dipakai di tema perjalanan apostolik ini. Itu sudah ditukas sejak lama. Iya, karena setahu gue juga kalau nggak salah harusnya tahun 2020 ya. Iya, sempat tertunda ya mungkin. Cuma karena Covid dan segala macam. Iya, benar sih. Juga menjelang tahun-tahun politik, akhirnya ya mungkin after semua udah settle, makanya dia mulai visit gitu. Ada iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Oh ya, gue inget sih kalau bela rasa. Kenapa? Karena pada saat kemarin kita pertemuan yang terkait APP itu salah satu terkait bela rasa juga. Iya, benar, itu yang dibawa oleh KJ juga kan. Iya, jadi memang dari temanya pun menunjukkan bagaimana dia punya cinta kasih dan juga ajaran mengenai persaudaraan dan juga ya itu tadi kaul kemiskinan dan segala macam. Menunjukkan bela rasa kan, berempati kepada sesama, itu salah satu mungkin yang campaign yang mau dibawa. Salah satunya menurut gua agenda yang menunjukkan bahwa dia punya kayak terkait persaudaraan itu adalah dia juga akan berkunjung ke Istiqlal. Kemarin udah. Oh ya, dia akan lagi kemarin ya udah. Kemarin udah. Jadi bukan cuma kemarin atau siang ini ya? Atau siang ini, kalau nggak salah kemarin atau siang ini dia akan ada jadwal itu kunjungan ke Istiqlal untuk bertemu beberapa pemuka agama. Betul. Karena memang yang perlu kita tahu ya, tujuan Paus Fransiskus ke Indonesia itu kan banyak tuh beritanya kayak Paus Fransiskus ke Indonesia itu tidak hanya untuk umat Katolik, tapi untuk semua karena dia juga mau mulai belajar kayak Indonesia itu kan keberagaman agamanya tinggi. Betul. Jadi kayak dia mau ketemu pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia, which is kenapa Indonesia kita bisa damai-damai aja dengan agama yang cukup banyak gitu. Ya betul. Kemarin sempat lihat cuplikannya, memang nggak ngikutin live streamingnya sih karena kan jamnya pasti waktu jam kerja, tapi sempat lihat cuplikannya tuh dia berkunjung ke terowongan terowongan yang ini menghubungkan katedral sama Istiqlal. Masjid Istiqlal. Simbolisnya luar biasa banget. Benar, itu keren banget sih. Ada nonton juga beberapa cuplikan juga salah satunya di stasiun TV gitu. Dia bilang bahwa ini salah satu bentuk hal yang positif karena dia mengamplify. Jadi seluruh dunia tuh notice gitu kan. Benar. Jadi mengamplify apa yang dilakukan itu ke seluruh dunia bahwa Indonesia tuh baik-baik saja gitu. Benar. Indonesia juga cukup bagus gitu. Itu sih salah satu manfaat juga yang kita bisa lihat dan bahwa sebenarnya dari sekian banyak info-info memang ada 1-2 yang memang kurang mengenakan. Tapi sebenarnya secara garis besar Indonesia tuh sebenarnya negara yang memang kita cukup bertoleransi dan cukup ramah gitu ya. Cukup bertoleransi, beragam agamanya, beragam masyarakatnya, suku dan rasnya. Kayak gitu sih. Betul. Nah, sebenarnya ada banyak lagi nih beberapa fakta lagi. Benar. Tadi kalau berkaitan dengan ada yang kayaknya tadi terkait dengan hidup dia yang cukup sederhana. Jadi faktanya kan dia ke Indonesia tuh tinggalnya di kedubes, bukan di hotel. Iya, dia tidak mau di hotel mewah kan? Iya, betul. Hotel mewah. Nah, pada kenyataannya juga ketika di Vatikan itu dia tinggalnya tuh nggak di Oh iya. Nggak di istana. Iya, nggak di istana gitu. Nggak di istana kepausannya. Tapi di apartemen ya. Malah di apartemen di mungkin nama wilayahnya Santa Marta. Which is itu malah bukan di komplek kepausannya. Maksudnya bukan di komplek umum gitu kali ya? Iya, komplek umum gitu. Jadi ibaratnya bukan di komplek wilayah istana kepausannya gitu. Dan katanya bahkan saking dia pedulinya itu ya dia juga masih suka melakukan ya kayak jalan-jalan di sekitar situ tanpa merasa
takut atau gimana kayak gitu. Jadi memang tapi oh ya, ngomongin soal kesederhanaan dia, tapi kira-kira kenapa sih dia itu mengambil kesederhanaan itu? Apakah mungkin dari nama paus yang diambil? Oh ya, Fransiskus ya. Bener. Karena kalau nggak salah juga ada apa namanya, Mama Fransiskus cukup apa namanya, Dekat dengan hal seperti itu ya, iya, dengan kesederhanaan. kesederhanaan, kemiskinan dan segala macam, dan hidupnya juga dibaktikan untuk itu gitu. Iya, Dari apa namanya, Santo Fransiskus. Makanya mungkin dia meneladani itu juga ya. bener. Dan dia konsisten. Konsisten. Ya kita bisa lihat sendiri buktinya kan dari kemarin kita lihat dia proses dijemput, dia mau ketemu, bahkan dia nggak eksklusif untuk ketemu orang Katolik, dia ketemu Betul. semua pemuka agama di Indonesia di Masjid Istiqlal, bahkan bukan yang harus di gereja atau di mana. Jadi memang inklusivitasnya terhadap warga Indonesia ya sangat tinggi sih. Iya, dan ajaran-ajarannya juga cukup banyak ya. Kalau nggak salah dia punya 3 ensiklik. Oh ya, Yang apa tuh? Ada, tapi namanya Latin, jadi kita harus lihat contoh. Ensiklik yang pertama, yang gue ingat tuh cuma satu, Laudato Si. Laudato Si, Lumen Dei. Lumen Dei tahun 2013, Laudato Si 2015, dan Fratelli Tutti tahun 2020. Dan salah satunya gue ingat dari Laudato Si itu bicara tentang lingkungan hidup. Oh. Jadi kepeduliannya dia tuh bukan hanya kepada apa namanya manusia, soal manusia kemudian, tapi juga kepada lingkungan hidup, alam, dan itu yang banyak seorang juga lupa. Iya. Untuk menyayangi alam dan segala macam gitu kan. Benar-benar. Tapi apa sih tujuan ensiklik emang sebenarnya? Maksudnya apa sih? Kenapa dia harus ngeluarin ensiklik sebenarnya? Kalau nggak salah tuh kayak sebenarnya untuknya tentu untuk persatuan gereja. Oke. Itu pasti, dan memberikan panduan yang buat umat Katolik gitu ya, bahwa bagaimana kita punya apa namanya, menghindari untuk mencegah perpecahan dan juga pandangan-pandangan pada praktik keagamaan. Jadi kayak panduan guidance gitulah ya. Kayak kalau baca ini, gue sebagai umat Katolik apa namanya, ajarannya tuh gini-gini gitu. Oke. Berarti dia ngeluarin ensiklik pun juga melakukannya kan? Maksudnya apa yang dia lakukan sehari-hari? Sesuai. Dengan tema-temanya dia gitu. Dan bahkan kalau lu tahu tak, itu kan biasanya kalau paus itu ada kayak semacam prosesi. Kalau nggak salah tuh prosesnya dia pakai sepatu merah ya kalau nggak salah. Oh iya, kalau misalnya ada tradisi kalau misalkan paus mau dilantik itu dia menggunakan sepatu kulit merah. Nah, ya which is sepatu kulit merahnya pasti baru. Ya, karena kan pausnya setiap ini berganti, benar. Dan dia menolak untuk tradisi itu, bayangin. Bahkan even tradisi gereja pun dia berani untuk apa namanya, bahasa melawan ya, bukan melawan, tapi akhirnya merubah lah ya. Merubah ya. Buat dia karena terlalu dia mewah. Nilai itu, dia nilai bahwa yaudah dia pakai sepatu hitam yang selama ini dia pakai. Iya sih, memang akhirnya setelah kita banyak baca soal ini juga kan ngelihat Paus Fransiskus itu benar-benar kayak keimanannya tentang kesederhanaan, tentang menolak kemewahan itu benar-benar tercermin dari apa yang dia lakuin dalam sehari-hari. Iya, dan pasti itu jadi dari proses yang panjang gitu. Nggak cuma ketika dia jadi uskup atau ketika di pastor, karena perjalanan hidupnya juga cukup menarik kalau kita lihat beberapa berita-berita mulai dari, kalau nggak salah yang gue ingat itu dia itu kuliah di apa? Teknik kimia gitu kan. Benar. Terus pernah kerja apa? Iya, sebelum masuk seminari, dia malah kerja di klub malam. Serius? Iya. Itu ada di bukunya. Paus di klub malam. Iya, tapi sebelum dia jadi seminari ya, bukan pas udah jadi bukan setelah dia jadi romo, tapi sebelum dia masuk seminari, dia sempat bekerja sampingan sebagai penjaga klub malam. Bayangin Put, ya klub malam kayak gimana ya? Aduh, gua gak pernah kesono lagi. Kayak gimana? Gue juga gak tahu sih. Iya, maksudnya, tapi kita bisa membayangkan gimana seorang paus dulunya bekerja di klub mungkin dalam kondisi dulu, makanya mungkin dari perjalanan itulah yang membuat dia mengapa begitu dekat dengan kesederhanaan. Iya. Dia pernah melalui fase-fase hidup seperti itu kan. Benar. Itu logika gue ya, tapi bisa jadi banyak faktor juga gitu. Banyak faktor. Tentu kayaknya nyari celahnya si paus ini juga nggak info-info negatif juga nggak banyak. Iya memang. Yang udah pasti kalau umat santai cari itu pasti yang akan, kalau nyari Paus Fransiskus itu pasti yang akan paling sering muncul terkait kesederhanaannya itu. Iya. Itu yang paling terpancar sih memang, itu yang paling terasa. Dan terkait perdamaian.
Oke. Dan juga apa namanya, salah satunya tuh dia juga begitu suka dengan anak-anak. Oh, ini gue baru tahu nih. Ya makanya kalau lihat kemarin kan pada saat dia landing, Oh, banyak ada anak-anak anak-anak kan simbolis yang ya kan. ini ya simbolis apa Iya, pakai baju adat iya itu bentuk kecintaan dia, memang Indonesia. dia menyayangi anak-anak juga gitu Oh, kan. wow, gile. Kecil itu yang luar biasa yang bisa kita tiru dari apa namanya, kita punya Paus Fransiskus gitu. Oke, oke. Tapi mungkin tapi ngomongin soal kenapa dia mungkin masih apa sih namanya, memiliki value tentang kemiskinan, ya mungkin ya bener tadi kata lu perjalanan hidupnya, bahkan ada fun fact lagi, Mhm. dia sempat bekerja juga sebagai janitor. Janitor Oh, tuh oh OB? OB, petugas kebersihan. Heeh, Jadi kita bisa bayangkan, maksudnya ini kita bisa jadi contoh, orang kita punya dosa sebesar apapun dulunya, iya. itu bukan berarti kita di masa depan tuh sudah ditentukan untuk hancur juga. Bayangkan orang yang pernah bekerja di Iya coba iya, itu bayangin aja orang yang pernah bekerja di Klub Mahlam, berakhir menjadi seorang Paus. seorang paus, itu tuh ya udah kayak Mission Impossible bahkan Iya, kedengarannya. nggak masuk nalar ya. Iya nggak masuk akal, kalau misalnya dia track recordnya, iya memang masuk seminari, dari SMP memang sudah Ya, pintar dan sudah betul apa, betul. beragama, itu kan ya itu cerita yang lumrah yang sering kita Iya, dengar. tapi ini yang agak sedikit berbeda gitu. Iya, ini ya itu yang membuat, pas gua riset tuh lumayan tergugah sih Iya, tentang tapi paus. kalau mau lihat, apa namanya, kalau malas baca gitu ya, sebenarnya, umat Santana tuh juga bisa, kalau punya berlangganan YouTube lagi, apa namanya, Netflix, Hmm? itu ada Ada filmnya yang ya? bukan dia semirip-mirip kayak autobiografi lah. Oh, semi dokumenter Iya, gitu. semi dokumenter, kalau nggak salah judulnya Pope. Oh, Itu itu tentang Paus Fransiskus? iya, itu tentang Paus Fransiskus, dia menceritakan sedikit kehidupannya dia ketika, apa namanya, jadi digambarin, kehidupan sederhana dia. Memang ceritanya tuh kalau nggak salah udah pas dia jadi uskup di Argentina gitu. Oh, starting-nya ya? Kesehariannya ya starting memang dia pada saat uskup Argentina pun juga sederhana gitu, bukan ketika dia jadi paus jadi sederhana gitu. Terus Oh iya, benar benar benar. kehidupan dia bagaimana membentuk dia, ajaran-ajarannya. Terus, ada apa namanya, ada terkait, bagaimana proses dia. Yang menarik itu dikasih lihat model proses, apa namanya, kalau paus mau dipilih itu tak. Oh, proses pemilihan paus ya? Ah, Ini yang kita tahu nih, iya. yang kalau umat awam tahu ya, kita cuma kayak lihat, oh asap putih, Iya iya, oh betul. asap hitam, itu kenapa sih ya? Kira-kira kenapa keluarnya, oh asap hitam, oh belum, oh asap putih, kok udah gitu? Maksudnya kenapa ya? Kenapa proses paus kayak gitu ya? Ya nggak tahu, mungkin itu tradisi lah ya, ajaran apa namanya, ajaran, Dari ya Vatikannya, tradisi dari tradisi dari Vatikan. Dan, Vatikannya. apa namanya, kalau yang gue lihat di film itu sama gue coba compare tadi cari-cari di internet itu memang, prosesnya itu termasuk proses yang sakral dan Oh jadi iya, semua kardinal-kardinal ada di seluruh dunia itu, dikumpulkan dikumpulin di satu ruangan ya satu ruangan, dan dikunci. baru Itu dikunci. yang gue tahu ya. Itu Dan dikunci ya dan private. intinya nggak boleh berkomunikasi dengan pihak luar. Benar. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi even punya handphone pun kayaknya kalau kayak sama kayak kita retret ya, Tak. Iya. Handphone dikumpulin gitu. Handphone dikumpulin ya. Kalau kalau yang pernah writer pasti tahu itu. Iya. Handphone dikumpulin, gak ada yang boleh main HP. Iya. Kalau orang tua nyari telepon ke pembina gitu. Makanya dulu makanya kita nggak tahu ya karena mereka nggak ada yang story. Iya. Pembelian paus kita Iya, jadi nggak nggak boleh. tahu. Maka bisa jadi mungkin ini hanya visualisasi juga kan. Iya, Jadi benar. bisa jadi nggak benar juga atau hanya menggambarkan secara umum gitu. Iya, benar-benar. Suasananya itu dengan gambaran yang sedikit singkat aja. Lu harus nonton deh, Tak. Oh, Conference itu lumayan, ternyata ada dinamikanya dan segala ada macam. prosesnya. Ya, Iya, proses. iya. Karena mereka nggak sekali Oh iya langsung jadi kan. benar. Mereka harus kayak voting gitu-gitu dan Iya, segala iya, macam, apa iya. yang suara terbanyak dan segala kurang lebih seperti itu ya. Iya ya, setahu gue tuh sistemnya dia bukan kayak ada 5 kandidat terus kita voting yang banyak-banyak siapa, Enggak, tapi enggak. masing-masing tuh setahu gue saling misalkan kayak ada 10 orang nih dikasih kertas kita tulis nama siapa yang mau kita pengen. Iya, semua maju gitu. Semua maju, tapi kalau misalnya nanti totalnya nggak sampai sesuai standarnya, setahu gue tuh sepertiga dari total kardinalnya itu dia nggak belum asap hitam. Nah asap hitam itu Benar, ini kan? Kalau belum terpilih. dan itu adalah asap kertas-kertas para kardinal yang belum fix, ibaratnya belum final lah, makanya dibakar. Jadi kalau Kayak udah gitu. putih, jadi umat rame kan di nunggu. Oh iya, pas itu. putih itu langsung. Iya, Ya sampai iya. putih pun belum ada yang tahu gitu. Jadi ketika Iya belum tahu siapa tahu, kan. ada pintunya kalau digambar Iya di atas di atas, aduh lupa namanya itu. Saint Peter ya, Basilika. Iya, kalau nggak salah itu
dibuka terus langsung Paus yang terpilih paus terpilih. keluar. Ada bahasa Latinnya saya lupa, papa apa gitu kalau nggak salah, papalapa gitu. Iya. Itu luar biasa, dan umat tuh bener-bener bergembira. Itu sih kalau ada satu momen gitu bisa ke Vatikan. Terus Wah iya sih. Pas lagi proses pemilihan ya. Wah itu kayaknya keren banget sih. Iya sih. Kayak kita aja nih, even nggak di sana gitu ya, ikut datang Berasa. nonton konten Iya, paus benar-benar. datang aja tuh udah luar biasa banget. Iya. Kayak dia mau menyapa gitu. Dan apa namanya, yang perlu kita kita perlu syukuri juga bahwa gue lupa mau ngomong apa. Jadi nanti di-cut aja ya. Oke. Gitu. Tapi ya itulah deh. Tapi kenapa namanya paus ya? Iya. Gak sih? Kita ya yang kita tahu kan Paus, di Indonesia ada bacanya paus. Ikan gitu. Iya, gue mikirnya paus sih kayak ikan juga. Tapi yang kita tahu kan kalau bahasa Inggris kan memang Pope kan. Tapi kan kita nggak tahu ini paus ini asal dari mana sih katanya. Betul. Dari mana sih Put kira-kira? Nah kalau berdasarkan Mbah Google gitu. Wikipedia gitu. Jadi paus, arti kata paus itu berasal dari bahasa Latin. Ya bahasa Latinnya papa. Oke. Gitu ya. Kalau bahasa Yunaninya papas. Bahasa Inggrisnya pope, yang berarti panggilan seorang anak terhadap ayahnya. Jadi kayak memang bapak. Jadi dia memang posisinya sebagai bapak, ya bapak seluruh umat Katolik lah. Iya, karena kan memang paus ini kan sebenarnya adalah perwakilan kan. Ibaratnya kalau dulu paus pertama ingat kan Santo Petrus kan, yang mendirikan penerusnya berarti. Ya, artinya gereja Katolik pertama kali gitu kan. Pemimpinnya pertama Paus Fransiskus. Nah penerus-penerusnya inilah makanya kita panggilnya sebagai bapak juga gitu ya. Terus kenapa sekarang dipanggilnya paus? Nah paus itu karena Indonesia itu kalau menurut sejarah itu kan kita pernah dijajah sama Jepang, Belanda. Jepang dan juga Belanda. Oke. Paus itu kalau nggak salah bahasa yang juga berasal dari bahasa Belanda juga sebenarnya. Dari banyak misionaris Belanda. Jadi kalau di bahasa Belanda itu namanya The Paus. The Paus. Ya. Makanya di Indonesia dengan adanya penyerapan bahasa ya. Kita panggilnya paus. Jadi cukup juga dari papa jadi paus ya. Iya. Berarti kita ngambilnya dari bahasa Belandanya bukan dari bahasa Latinnya kan? Betul. Ya itulah kurang lebih beberapa fakta-fakta menarik. Benar. Semoga bisa menghibur para umat yang mungkin belum punya kesempatan untuk hadir di Misa Kudus bersama Bapak Paus Fransiskus di GBK. Ya, dan paling menarik tentu ingat pesannya dalam menyambut Paus Fransiskus itu ada satu pesan dari Bapak Monsinyur. Iya, Monsinyur Soare. Iya. Cukup bagus. Monsinyur Soare itu bahkan sampai menyampaikan juga di podcastnya, dia bilang ya dia paham betul pasti banyak banget umat Katolik yang kecewa. Betul. Tapi ya dia juga akhirnya juga menawarkan, dan katanya sih dia punya grup WA uskup-uskup, dia bilang dia chat untuk kasih tahu ya bikinlah live streaming di gereja. Karena dia berpesan apa Put? Nih, satu-satunya kita kutip ya. Kita kutip. Bahasanya cukup bagus. Kedatangan fisik Paus ke Indonesia memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah teladan hidup dan pesan-pesan keimanan beliau sebagai orang umat Katolik. Juga pesan-pesan kemanusiaan yang beliau bawa ke Indonesia. Bahkan disebutnya saking sederhananya, Monsinyur Soare menyebut orang umat Katolik. Kita aja ngeliat Paus udah kayak petinggi gereja, petinggi bapak ini gitu lah. Betul. Jadi nggak penting soal kita nggak berjumpa secara fisik. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyambut pesan-pesan yang mau dibawa. Pesan-pesan segala itu kita bisa terus mengimani Paus Fransiskus seperti itu. Nah, sebentar lagi mungkin kita juga akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti misa live streaming. Nah, mungkin sekitar 2 menitan lagi lah kita akan bersama-sama dengan umat untuk mempersiapkan diri. Jadi buat umat Santa Helena yang mengikuti misa secara live streaming ataupun secara online juga bisa turut serta mempersiapkan diri tentunya. Kita akan bersama-sama siapkan hati dan pikiran untuk menyambut, dan juga mungkin jarang-jarang kita bisa misa dipimpin langsung oleh Bapak Paus Fransiskus. Hari ini juga tetap ada pembagian komuni yang dilakukan oleh Prodiakon. Ya, jadi tetap misa seperti biasa aja. Seolah-olah kayak dulu kita misa live streaming. Iya, kayak misa live streaming. Kalau itu seperti itu. Tidak mengurangi esensinya, yang penting jangan lupa ingat pesan Bapak
Bapak Bapak Uskup Bapak ya, Uskup Vatikan. Uskup Monsinyur tadi bahwa kedatangan fisik itu bukan Oh terlalu iya, penting, tapi bagaimana kita bisa mengimani perjalanan apostolik dari Bapak Paus Fransiskus. Nah, yang paling penting ya intinya adalah terlepas meskipun kita mengikuti misa secara live streaming heeh, atau online, tadi yang seperti pesannya Kardinal Monsinyur Soario, Sario, Monsinyur Soario adalah perjumpaan fisik itu tidak terlalu penting. Yang penting benar. bagaimana kita bisa mengimani Pesan-pesan yang dibawa Paus pesan-pesan, Fransiskus ke ya Indonesia. tidak hanya mengimani tapi juga melaksanakan ya Yes, ibaratnya gitu ya. benar. Benar-benar mengaktualisasikan diri. Oke, Oke, saya rasa sudah cukup. sudah cukup beberapa fakta-fakta tadi yang mungkin kita sampaikan mengenai Paus Fransiskus. Semoga bisa menghibur dan menemani dan juga menjadi satu pengalaman iman yang luar biasa bagi umat Katolik yang ada di Indonesia, terutama juga buat kita yang hadir yes. di sini di gereja untuk mengikuti misa.